Nah, itu menurut saya, itu akan pasti punya tempat mainan baru. Nggak mungkin tentara Amerika itu nggak punya mainan baru. Makanya saya nggak setuju latihan kemarin itu di sana. Karena kalau kita latihannya di sana, artinya kita sudah masuk ke ring satunya Amerika, karena ada dua tempat yang menurut saya itu menyinggung atau membuat China siap ditelepon, di sniper. Salah satu yang terbesar membangun kekuatan mereka itu adalah opium. Waktu itu Afghanistan mempunyai jasa sejarah dua hal. Negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Bukan soal agama semata-mata. Ini ada soal perebutan kuasa. Ini juga ini soal penguasaan ekonomi. Kebangkitan dari Taliban di Afghanistan bisa membangkitkan kembali ideologi-ideologi yang diimpor. Jangan salah, kita tuh banyak sekali fans Taliban di sini. Taliban dalam tanda kutip ya. Halo, selamat pagi, selamat berakhir pekan, salam sehat selalu untuk kita semua, dan kembali lagi kita ketemu di crosscheck medcom.id, masih bersama saya Indra Maulana. Menarik sekali kalau pekan ini kita menengok kondisi politik di Afghanistan saat Taliban kembali menguasai negara tersebut. Masuknya Taliban ke kota Kabul memang membuat ribuan warga di negara tersebut berbondong-bondong keluar dari negara itu, terutama setelah kaburnya mantan Presiden Ashraf Ghani. Nah, bagaimana sebenarnya geopolitik dunia dan dampaknya bagi Indonesia ketika Taliban kembali menguasai Afghanistan? Cross-check kita kali ini bersama dengan M. Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem. Kang Farhan, Assalamualaikum, selamat pagi. Kemudian ada Bu Kony Rahakundini, pengamat pertahanan, militer, dan geopolitik. Bu Kony, selamat pagi, salam sehat. Sehat. Salam sehat selalu. Kemudian ada Mas Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Mas Hasib, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Mas Indra dan Mbak Kony. Sehat selalu ya. Selamat pagi Pak Hasib. Selamat pagi Pak Indra. Ya. Baik, nah sekarang saya akan langsung mungkin melihat sudut pandang dari Mas Hasib terlebih dahulu ya. Janji Taliban akan inklusif, kita langsung saja nih. Tetapi kalau perkembangan terakhir nih, kalau kita lihat informasinya ada beberapa berita yang menyebutkan gubernur perempuan di sana ada yang ditangkap, lalu wali kota perempuan juga sempat khawatir dan sangat ketakutan. Kira-kira ngelihat Taliban ini benar-benar akan berubah atau janjinya nggak bisa dipegang nih? Ya, yang pertama saya akan coba mengurai satu persatu isu ini ya, karena terus terang tingkat kompleksitasnya sangat tinggi. Mungkin yang pertama dari yang dipertanyakan Mas Indra, sejauh mana kita bisa percaya terhadap apa yang dijanjikan Taliban atau masyarakat dunia percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Taliban. Ya. Terus terang saya melihat seluruh pihak saat ini mencoba untuk percaya. Mencoba untuk percaya ya. Mencoba untuk percaya, dan saya akan tunjukkan nanti beberapa mungkin kunci, aktor-aktor kunci yang akhirnya membuat Afghanistan sampai pada sekarang. Tapi kata kuncinya memang seluruh pihak sekarang mencoba untuk percaya terhadap janji-janji perubahan yang disampaikan oleh Taliban. Okay. Karena mencoba untuk percaya itu, maka menurut saya Taliban bisa sampai pada hari ini. Bisa sampai pada titik hari ini, dia menguasai Kabul dan kota-kota lain. Saya ingin mengatakan apa, biar lebih panas lagi Mas Indra, ini ada faktor kunci di situ yang sudah mulai masuk di antara yang mencoba percaya kepada Taliban, yaitu pihak Amerika. Sekali lagi bagi saya ini adalah faktor kunci. Amerika adalah yang memulai Taliban lengser itu, dan kalau sekarang Taliban balik lagi, maka juga ada faktor Amerika. Berarti Amerika juga mencoba untuk memberikan kepercayaan kepada Taliban, walaupun yang saya lihat ini poin saya yang kedua Mas Indra, sampai hari ini orang-orang itu belum lebih besar kepercayaannya kepada Taliban. Jadi mencoba percaya tapi belum bertumbuh kepercayaannya ya. Masih wait and see. Masih lihat ini akan seperti apa, karena Taliban sendiri ketika dia mendapat kepercayaan sedikit seperti sekarang itu bukan tanpa janji, bukan tanpa komitmen. Minimal janji itu bisa kita lihat dari kesepakatan damai di antara Taliban dan Amerika itu di tanggal 29 Februari 2020. Ya. Dan inilah yang menjadi kesepakatan Taliban hari ini. Sekali lagi kata kuncinya, Taliban mencoba untuk mempercayakan, membangun kepercayaan, mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak,
dan pelan-pelan banyak pihak mencoba untuk memberikan kepercayaan. Nah, persoalannya, Mas Indra, ini memang yang paling agak was-was, ya, justru bukan pihak luar. Pihak luar mungkin was-was karena kepentingan yang jangka pendek. Nanti saya akan uraikan apa itu, yaitu mengamankan rakyat dan pasukannya dari Afghanistan. Ini fase kepentingan sekarang. Nah, tapi di internal Afghanistan sendiri itu ternyata masyarakat untuk percaya kepada Taliban masih butuh waktu. Nah, indikasinya apa? Ketika Taliban menguasai Afghanistan, maka kemudian banyak orang mau keluar dari Afghanistan. Iya, terlihat tuh kan ya. Iya, sampai viral tuh ya. Itu maknanya bahwa rakyat Afghanistan sendiri belum bisa percaya kepada Taliban. Dan yang paling kunci, ternyata siapa yang membuat tidak percaya kepada Taliban yang paling besar adalah Ashraf Ghani sendiri. Karena kabur. Nah, langsung dia kabur. Gara-gara dia kabur, maka kericuan, ketidakstabilan, dan segala hiruk pikuk itu terjadi. Saya rasa itu situasinya, Mas Indra, untuk sementara. Oke, baik. Kata kunci tadi salah satunya adalah Amerika, yang ketika Taliban bisa kembali, ya pasti Amerika ada peran di situ kan ya, Mas Hasib ya. Oke, nah. Penjajakan kepercayaan juga dari kepercayaan, walaupun kemudian beberapa waktu terakhir setelah Taliban menguasai kota Kabul, mungkin ini dari sudut pandang Bu Kony bagaimana ya, ternyata Presiden Amerika Joe Biden ini tetap mempertahankan tentara Amerika Serikat yang rencananya harusnya pulang 31 Agustus, tapi mempertahankan untuk mengamankan warga Amerika yang ada di Afghanistan. Soal tetap menempatkan tentara Amerika di sana, bagaimana Bu Kony melihatnya ini? Pertama, sebelum dulu ngomong Amerika kenapa tetap ada tentara di sana, kita mesti lihat bahwa Afghanistan ini memang terkenal sebagai graveyard of the empires ya. Jadi sejarahnya itu udah demikian. Coba kita lihat mundur berapa ribu tahun yang lalu, even zaman Alexander the Great kan, kita bisa lihat jatuh bangunnya negeri ini. Jadi kalau langsung ditarik ke masa kini, sebenarnya tadi ada pernyataan menarik yang disampaikan bahwa Amerika memulai, Amerika juga mengakhiri kan. Itu kan kira-kira kalau kurang lebih begitu ya. Kurang lebih begitu ya, sama yang terjadi di Timur. Itu akhir pekan banget tuh. Akhir pekan banget. Kayak kita kasus Timur Timur, sebenarnya kan juga atas dorongan Amerika memulai, kemudian dipaksa juga kita mengakhiri. Apakah itu Amerika langsung atau enggak? Intinya yang mau saya sampaikan, betul-betul bahwa ternyata kita itu mesti hati-hati bahwa kekuatan sebuah negeri itu memang sangat akan dipengaruhi oleh kekuatan di luarnya atau kekuatan di kawasan yang mengemuka. Nah, Afghanistan ini contoh utama. Dan sekarang kalau kita bicara Taliban, tadi kan Pak disampaikan apakah kita harus percaya atau enggak gitu kan. Kalau saya stand up-nya di tempat saya ragu untuk percaya Taliban. Kenapa? Sekali lagi ya, posisi saya ya. Karena Taliban ini sudah banyak janji. Praktek-praktek damai itu sejak tahun berapa ya? 95 dengan Amerika kan misalnya. Tapi selalu misalnya mereka tuh meleset gitu kan. Terus kita mesti lihat bahwa Taliban ini kan sebenarnya kelompok baru, ya kan. Jadi kalau melihat Afghanistan jangan dianggap semua Taliban, ini juga mesti kita luruskan kan. Nah, karena gini itu tuh, dan juga ini bukan etnis. Nah, ini menarik. Ini adalah didikan keagamaan di madrasah-madrasah Pakistan yang kemudian ya kan dibiayai oleh Saudi, ya kan, membawa aliran Wahabi, kemudian dan Salafi yang keras, dan ini yang merubah warnanya Afghanistan. Jadi saya nggak mau disamakan seolah Afghanistan tuh the whole thing is Taliban gitu, karena ada anggapan seperti itu gitu. Nah sekarang memang kita agak pusing karena gini, ada 4 perspektif kepentingan menurut saya yang terjadi. Satu, Amerika dan NATO sendiri punya kepentingan bagaimana sebenarnya menarik diri itu harus dengan ceritanya bangun demokrasi, which is demokrasi sendiri oleh kepercayaan lokal tanda kutip ya, itu nggak mudah diterima. Ya kan, karena ada anggapan bahwa Islam itu tidak mungkin berdemokrasi. Sekali lagi ini anggapan ya. Kemudian ada Cina. Cina ini jelas dia muncul juga dengan Turki dalam adu pengaruh di kevakuman ini. Kemudian juga ancaman stabilitas untuk India. Buat India, India tuh merasa akan ada proksi baru, Pakistan, kemudian Afghanistan dan Cina. Dan ini against India, coba. Nah, ini kemudian juga bagaimana kita melihat menariknya, menurut saya Taliban ini sekarang sedang dengan beberapa gerakan dan diplomasinya, dan dia mampu loh berdiplomasi. Jangan salah, pasukan tadinya pasukan militan sekarang dianggap militer oleh Biden. Coba, itu kan sebuah bukti bahwa diplomasi mereka berhasil. Nah, ini yang saya mau bilang, kita hati-hati
Ketika kita bicara Taliban, kita nggak bicara agama, ya kan? Tapi bagaimana kita menjadikan ini harus menjadi pembelajaran. Karena kita tuh orangnya mudah lupa. Beberapa kasus kita itu dulu itu adalah orang-orang dididik di Afghanistan dan by Taliban, sedikit atau tidak langsung. Nah, jadi tadi Taliban menurut saya itu kurang bisa dipercaya. Dia harus punya bukti yang lebih meyakinkan. Contoh saya mendapat dari kelompok Kristen kemarin bahwa beberapa pendeta, saya nggak tahu kebenarannya karena saya belum sempat cari lagi beritanya, tapi resmi saya dapatkan beberapa pendeta juga sudah mulai di slaughter gitu kan. Jadi ini kan ini yang kita mesti pertanyakan. Kemudian lagi apa ya? Ini tentang bukan yang kuat atau yang lemah menurut saya, tapi bagaimana sebenarnya ini tuh adalah kaum oportunis. Jadi bangsa yang akhirnya menjadi oportunis gitu. Dikuasai kaum oportunis. Dikuasai kaum oportunis. Jadi dia gagasan-gagasannya tuh nggak tentang yang lain, tapi ya itu apa saja kesempatan aja yang bisa diambil itu apa gitu. Nah, ukuran juga saya mau tekankan, bayangkan ya, dulu tuh menurut saya Khrushchev itu saat Rusia masuk dengan waktu itu zamannya Daud ya, itu bisa memajukan, tanda kutip, memajukan kaum wanita gitu kan. Nah, apakah kemudian dengan Taliban baru, dengan calon pemerintahan yang baru kah gitu kan, ini kita bisa menuntut juga bahwa kembali barometer perubahan Afgan ini harus kita minta, termasuk bagaimana melibatkan perempuan kembali gitu dalam tempatnya dan memuliakan perempuan dalam tempatnya gitu. Sekali lagi ini kita nggak boleh, menurut saya ya, Indonesia nggak boleh terlibat langsung dalam tanda kutip berbicara apapun dulu, karena menurut saya kita mendingan nunggu aja nih antara pilihan politik kita pemerintahan legitimate atau calon pemerintahan baru akan dibentuk. Intinya tapi menurut saya kita akan kena satu masalah besar sekarang. Apa? The refugee, orang-orang kapal ya, manusia kapal. Itu kan kemarin kita lihat pakai pesawatnya kayak begitu, bagaimana pakai kapal pasti udah lebih nekat lagi. Dan ini pasti ke kita. Banyak negara bakal menolak kan, pasti. Nah, akan larinya ke kita. Jadi kemarin itu salah satunya saya bahas dengan Angkatan Laut kemarin pagi. Menurut saya kita mesti sudah siap-siap saja sediakan pulau. Jadi ini kan bagaimanapun kita, Taliban ini masalahnya mereka tuh nggak bisa dibaca. Ini Afghanistan ya, apakah dia Afgan, apakah dia Taliban yang Afgan atau Afgan yang Taliban, itu is very confusing. Jadi daripada kita ambil resiko gitu kan, mendingan kita nggak usah pertama kemanusiaan harus menampung mereka, itu kan kebijakannya. Tapi tapi harus di pulau yang menurut saya pulau terluar lah, yang susah untuk kita tuh masuk ke tanah air ya. Betul, atau di tanah air sih, di tanah air, tapi yang tidak bisa mereka mempengaruhi cara kita berpikir. Sekali lagi, kenapa saya mesti tekankan ini? Karena yang dibawa itu pasti isu agama. Itu yang paling mudah dijual. Paling mudah dijual. Jadi sensitif di negara kita menjadi sensitif. Iya, yang dibangun tuh rasa keagamaan, bukan masalah lain. Dan orang kita ini malas baca, apalagi baca sejarah. Jadi tiba-tiba dianggap udah ini ada kehebohan. Nah, betul. Yang kedua ya kan, saya melihat ini nggak bisa dilepaskan dari kebijakan Amerika tentang the pivot of Asia Pacific. Nah, jadi ini tuh makanya betul, satu daerah terganggu atau terjadi sesuatu, dampaknya ke seluruh dunia itu saya percaya betul. Amerika ini akan kemudian ini kan yang dideploy salah satunya divisi 25 nih dari Hawaii. Nah, itu menurut saya itu akan pasti punya tempat mainan baru. Nggak mungkin tentara Amerika itu nggak punya mainan baru. Nah, divisi infanteri 25 itu diciptakan memang buat Asia Pasifik. Nah, tapi waktu tahun berapa tuh 85-an ya, dia dibantukan ke Timur Tengah atau ke Afghanistan. Nah, sekarang dia harus balik ke root-nya kan, Asia Pasifik. Nah, divisi infanteri 25 ini siapa sih? Yang kemarin baru latihan sama kita di Garda Shield. Nah, kenapa menurut saya kalau lihat apa-apa tuh nggak bisa cuma lihat latihannya bagus banget, memang bagus, saya bilang nggak bagus. Tapi ada faktor-faktor lain yang mesti kita berhati-hati sangat, jangan memancing sesuatu yang tidak perlu gitu. Apa yang Anda khawatirkan, Bu Kony, dari latihan? Yang saya khawatirkan dampak ya, spillover ya. Spillover-nya adalah Asia Pasifik memanas. Dan kita tahu hari ini Asia Pasifik atau kawasan kita nih, terutama isu Laut Cina Selatan, itu pengantennya nih bukan cuma Cina dan Amerika. Sudah masuk negara NATO yang bekerja sama dengan New Zealand, bekerja sama dengan Australia, bekerja sama dengan Jepang, ya kan? Kemudian Perancis sudah masuk, Inggris dengan kapal induknya sudah masuk, dan ketika Inggris masuk kan itu satu flotilla resmi dengan satu NATO lah bergerak ceritanya gitu, bukan cuma Inggris sebagai HMS Queen Elizabeth gitu. Nah, bangsa kita punya kelemahan. Jadi kalau saya boleh sampaikan, yaitu ketika akademisi itu bicara dan dia tuh memang ilmunya adalah pertahanan dan misalnya hubungan internasional. Ketika mengatakan ini ada satu nih anggapannya, satu mengacaukan sebuah konsep kebijakan, anggapannya ya. Kedua sok tahu, ya kan. Ketiga, nggak mungkin lah terlalu proyeksi gitu.
Padahal tugas akademisi atau filsuf atau pemikir gitu ya, menurut saya memang harus menjabarkan sesuatu yang nggak banyak dilihat orang gitu, karena ilmunya kan di situ. Nah, ini yang sekarang saya warning betul. Dampak Afghanistan ini bukan semata-mata kita akan terima refugee banyak yang akan punya spillover dampak masalah lain. Nanti kita mesti jamin dia, apakah kita dapat uang dari PBB untuk bangun shelter atau untuk makan mereka. Apalagi kondisi pandemi begini ya, semua kan refocusing anggaran kan. Betul, semua lagi refocusing anggaran. Kemudian kita jadi mesti berani juga bicara gitu. Kami akan bantu, tapi di pulau ini dibantu fasilitas ini. Nah, kemudian kita mesti yakin tidak bisa diakses mudah. Jangan salah, kita tuh banyak sekali fans Taliban di sini. Taliban dalam tanda kutip ya. Kalau saya salah ini soalnya ada ahli Timur Tengah, nanti saya salah ngomong lagi. Saya bukan ahli Timur Tengah soalnya. Tapi banyak sekali fans yang menganggap itu adalah perjuangan jihad gitu atas nama agama. Nah, ini mesti betul-betul kita luruskan betul, jangan sampai disalah mengerti. Karena apa? Saya khawatir gerakan ini akan mempengaruhi nantinya nih. Kalau di bawah agama kan sudah tembus semua border gitu loh. Betul ya. Sangat hati-hati. Dan berbahaya. Oke, saya kembali ke Mas Hasib ya. Mas Hasib, ini benar langsung saja mungkin dampaknya kepada tanah air. Ini menarik sekali Bu Kony memberikan tadi gambaran awal yang komprehensif juga tuh soal ketika terganggunya sebuah wilayah di dunia ini, maka dampaknya bisa akan ke seluruh negara. Soal dampak langsung atau dampak tidak langsungnya pasti akan mempengaruhi istilahnya di geopolitik begitu ya, politik kawasan dan lain sebagainya. Mas Hasib, khawatir tentang fans Taliban yang akan berpengaruh di tanah air ini sejauh apa Mas Hasib menganalisis ini? Apakah memang selama ini memang ada, kan kita ingat juga dulu ada semacam kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan terorisme di tanah air ini mendapatkan banyak pelatihan di Afghanistan. Dalam hal ini waktu itu adalah Taliban yang menguasai Afghanistan ya. Sebelum kemudian Amerika datang dan sekarang kembali lagi nih Taliban. Dengan kembalinya ini khawatirnya muncul karena beberapa pemberitaan juga sudah saya membaca juga sudah mulai muncul nih tanda-tanda bahwa fans Taliban di medsos, di berbagai medsos itu meningkat. Ini menurut laporan media di luar negeri begitu ya Mas Hasib. Bagaimana Mas Hasib? Dampaknya ke tanah air, defense Taliban. Boleh saya ikut alurnya Mbak Kony ya? Silakan. Jadi bagian itu akan menjadi bagian agak akhir gitu. Silakan. Lagi itu juga kepentingan kita. Saya akan mungkin memulai dengan disampaikan Mbak Kony di awal tentang hulunya Amerika tadi, karena ini banyak nggak disampaikan ke publik gitu. Bahwa sebenarnya ya sekali lagi faktor Amerika sangat besar di situ tentang apa yang terjadi juga hari ini. Saya ingin mengatakan Mas Indra, kalau dari sisi Amerika, sebagaimana kepentingan politik negara yang lain, sudah pasti kenapa dia akan menarik pasukannya dan warganya dari Afghanistan karena kepentingan nasionalnya. Dan ini sebenarnya yang sangat agresif menginginkan ini adalah Trump. Ini harus diungkap. Yang sepakat dengan Taliban per 29 Februari untuk segera angkat kaki dalam waktu yang secepat-cepatnya, bahkan kalau Trump adalah akhir Mei, awal Mei, karena itu adalah Trump. Ya. Nah, Joe Biden ini sebenarnya ya bagian daripada kebijakan luar negeri Trump yang dianggap benar sama Joe Biden, karena kebanyakan langsung diganti kan. Nah, yang ini dia agak setuju dan dirasionalisasi. Rasionalisasinya apa? Kalau hengkang per 1 Mei mungkin nggak realistis. Itu mungkin penampakannya di Kabul akan jauh lebih tragis daripada yang terjadi di tanggal 15 kemarin gitu. Nah, makanya Biden coba dibikin lebih rasional, maka coba di akhir Agustus dan paling akhir adalah September. Ini upaya untuk mengosongkan Afghanistan daripada Amerika. Yang ingin saya katakan apa? Terus terang karena Amerika adalah faktor, kita lihat Amerika sekarang juga babak belur ini. Biden juga babak belur berkaitan dengan politik nasionalnya terkait dengan apa yang terjadi di Afghanistan gitu. Kenapa babak belurnya? Kenapa? Karena sulit untuk dikatakan itu bukan karena faktor Amerika. Sekali lagi, orang akan melihat juga faktor Amerika, 20 tahun Amerika di situ. Dan ternyata ketika mau evakuasi, bayangkan rakyat seperti itu, kemudian orang, ini kalau di landasan terbang biasa, cuman ada, mohon maaf ya, ada hewan di landasan pacu berhenti gitu. Tapi ini sudah jelas orang naik sedemikian banyak bergelantungan seperti itu, jalan aja itu. Nah mungkin Mbak Kony lebih punya pertimbangan dan pemahaman secara militer. Kenapa kok evakuasi seperti itu? Kalau secara sipil kan coba kalau Mas Indra di Cengkareng gitu ya,
Sudah mau terbang tiba-tiba ada. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Nah, ini ada hal yang kita nggak tahu, kita akan nanya ke Bu Kony ini. Kenapa secara militer sudah mau evakuasi begitu? Ketakutan berarti. Itu jalan aja terus. Nah, sekali lagi itu kalau dari Amerika, Biden saya lihat juga tidak ringan menanggung dampak ini, bahkan popularitasnya sempat sangat menurun itu kan, kalau berdasarkan survei-survei yang dilakukan di Amerika. Saya ingin mengatakan apa, Mas Indra? Sekali lagi negara-negara itu punya kepentingan nasional. Ya, Amerika juga punya kepentingan nasional, dan kepentingan nasionalnya kalau bagi Amerika jelas masuk ke Afghanistan ingin mengambil Usama bin Laden. Seandainya waktu itu, ini masuk kepada yang kedua yang ingin saya sampaikan, apakah Taliban itu bisa dipercaya? Ya, ini tadi disampaikan oleh Mbak Kony, karena Taliban ini kalau dibaca sejarahnya itu adalah kelompok mungkin belajar keagamaan gitu. Madrasah-madrasah tadi ya disebutkan tadi ya. Yang sebenarnya dia ingin ingin dipercaya, bahkan dalam salah satu penelitian tim ahli di Timur Tengah itu, orang-orang Taliban dulu itu sampai dibikin kayak semacam perjanjian bahwa dia akan tetap dengan kode etik gitu, dengan kesepakatan. Tapi kenyataannya dia uncontrol. Pakistan pun nggak bisa ngontrol dia. Nah, minimal yang bisa dijadikan bukti adalah ya kasus penyerangan 11 September itu. Ketika Amerika minta Usama bin Laden diekstradisi, ternyata Taliban itu menggunakan prinsip yang sangat tradisional sebenarnya kalau di di Timur Tengah, bahwa melindungi tetangga itu sangat penting gitu. Apalagi seorang Usama kalau bahasa Taliban. Mas Hasib, saya yang penasaran begini Mas Hasib, ketika pemerintahan Ashraf Ghani ini kan pemerintahan yang didukung oleh Amerika ketika menguasai di sana, begitu ya. Nah, tetapi ketika tadi kalau kita melihat pernyataan Mas Hasib bahwa Taliban bisa kembali ke sini, sekarang kan pasti ada peran juga yang mencoba percaya Taliban, diantaranya adalah Amerika itu sendiri, ya kan? Nggak mungkin Taliban akan mudah masuk lagi ke Kabul atau Afghanistan tanpa Amerika mencoba percaya, kan begitu ya Mas Hasib ya? Nah, tetapi ketika kemudian Taliban sudah masuk dan di situ Amerika mencoba memberi kepercayaan, kenapa Ashraf Ghani yang didukung oleh Amerika, artinya bisa dikatakan orangnya Amerika misalnya begitu ya, dia malah ketakutan gitu. Ini menarik menurut saya. Saya udah 3 hari berapa hari belum pernah ditanya oleh wartawan poin ini, karena bagi saya kalau saya ikutin semua proses perundingan Taliban ya, termasuk dengan perwakilan Amerika, bahkan termasuk dengan perwakilan pemerintahan Ashraf Ghani, sebenarnya Amerika punya niat baik. Niat baiknya apa? Di satu sisi dia mau hengkang secara baik dari Afghanistan ya. Ya, secara baik, karena sekali lagi terus-terusan di Afghanistan kan juga masalah bagi Amerika. Itu yang ingin saya bilang tadi di poin pertama, kepentingan nasional mereka gitu. Karena itu dia atur itu dengan Taliban, dia bikin perjanjian, bahkan dia juga dorong perjanjian ataupun negosiasi di antara Taliban dan pemerintahan Ashraf Ghani. Cuman memang ini menurut saya ya, pendapat saya, bisa jadi saya salah, bisa jadi tolong dikoreksi. Tapi dalam hemat saya, kelemahan yang paling mendasar dari semua ini, kartu ini yang mungkin tidak dibaca oleh Amerika, itu tentang Ashraf Ghani. Jadi ibaratnya Amerika sudah menyiapkan semua, termasuk transisi kekuasaan nanti setelah dia pergi, bagaimana Taliban bisa kerjasama dengan Ashraf Ghani gitu ya. Tiba-tiba Mas Indra, di luar skenario, di luar dugaan, Ashraf Ghani itu bahasa Jawanya mungkin mutung ya. Mutung. Kalau mutung itu artinya ngambek lah ya, ngambek. Langsung cabut, langsung cabut. Dan itu yang bikin kekacauan luar biasa. Kenapa Kabul menjadi kacau selain karena evakuasi? Karena mungkin Taliban pun nggak menduga bahwa tiba-tiba Ashraf Ghani kasih kunci sedemikian cepat. Nggak ada perlawanan, nggak ada apa. Sekali lagi, satu pertanyaan yang mungkin nanti kita minta penjelasan dari Mbak Kony. Karena tetap ada pertanyaan di situ, kenapa selama 20 tahun militer Afghanistan dilatih, kemudian tidak tercipta sebuah pasukan yang sebenarnya. Nah itu sekali lagi saya ada jawaban, tapi ahli militer akan jauh lebih paham soal itu. Jawabannya Mas Hasib dulu, mumpung masih di Mas Hasib. Ini pertanyaan menarik nih. Ini pertanyaan menarik karena gini Mas Hasib. Yang kita baca perkembangannya, ternyata Biden kecewa begitu ketika tentara-tentara Afghanistan yang dilatih oleh Amerika tadi selama 20 tahun, sekarang langsung menyerah pada Taliban. Saya nanti minta penjelasan dari ahli militer ya. Karena sekali lagi ini tentang perilaku militer, bukan soal politik gitu. Iya. Nah, sekali lagi saya melihat Mas Indra, dari semua kartu coba yang dilakukan oleh Amerika, 2 hal yang paling lemah yang menurut saya itu blunder besar. Dan saya nggak tahu di Gedung Putih seperti apa. Yang pertama soal
kemampuan Ashraf Ghani atau sejauh mana Ashraf Ghani bisa dipegang. Dan yang kedua memang kemampuan militer Afghanistan. Karena sudah dilatih 20 tahun untuk menjadi sebuah pasukan yang hebat, ternyata melawan Taliban nggak ada apa-apanya gitu. Langsung menyerah, Mas Hasib. Nah, Ditanya menyerah. Kalau menurut ahli militer yang saya baca di kawasan, sebenarnya minimal ada 2, Mas Indra, tentang pasukan ini. Yang pertama adalah bahwa Afghanistan ini karena memang belum ada pemerintahan yang lama gitu ya. Jadi bongkar pasang pemerintahan, dia bilang ini belum ada kayak semacam patriotisme nasionalisme di kalangan tentara. Jadi belum ada ideologi. Belum ada nilai-nilai kebangsaan di mana prajurit itu harus mati rela meninggalkan keluarga demi nilai itu. Terus? Jadi patriotisme aparat belum terbangun dalam 20 tahun Amerika berada di Afghanistan. Itu satu yang saya baca ya. Dan yang kedua, ini yang menurut saya juga masuk di akal. Selama ini pasukan-pasukan Afghanistan di bawah bimbingan Amerika itu termanjakan oleh sokongan serangan udara. Jadi selama ini mereka terlatih untuk menghadapi Taliban, para rorongan di mana-mana, tapi selalu ada payung udara. Jadi silakan ada bertempur di darat. Nah, ini serangan canggih ini sudah siap memayungi. Sementara gerilya jagonya Taliban, maksudnya gitu. Nah, itu dia. Nah, ketika tanggal 13 sampai 15 ke belakang itu tentara Amerika sudah mau hengkang, dia komitmen dengan Taliban tidak akan saling mengganggu karena kepentingan evakuasi. Tentara-tentara ini tidak siap, dan itulah yang menjelaskan secara prajurit kenapa kemudian prajurit Afghanistan tidak berdaya sebagaimana mestinya. Nah, tinggal satu lagi Mas Indra, jangan buru-buru ya. Mas Indra sudah mau masuk lagi nih. Iya. Menurut saya banyak yang penasaran saya ini soal ini. Menurut saya Ashraf Ghani itu yang justru kunci. Ya. Sekali lagi itu kenapa kemudian Taliban bisa masuk ke kota-kota, itu berarti kesalahan di dalam menjawab dan membentuk pasukan Afghanistan. Tapi yang tidak kalah fatal, kesalahan membaca Ashraf Ghani. Kalau saya lihat bisa jadi Ashraf Ghani ini orang yang paling skeptis terhadap perubahan Taliban. Atau dalam tanda kutip paling tidak mau untuk bagi kuasa dengan Taliban. Tapi kan mungkin Ashraf Ghani juga nggak punya pilihan karena dia juga dengan tentara Amerika. Karena itu dia ikut apa yang sudah direncanakan ini. Dan ketika betul-betul Taliban sudah mau masuk ke Kabul, dia mungkin melihat tentaranya juga nggak berjuang ya, dia tinggalkan. Saya, Mas Indra, awalnya mengira ya ini mungkin lebih kepada sikap mutung, terutama di hari-hari pertama setelah Taliban menguasai Kabul, terutama karena Ashraf Ghani lari ke negara-negara tetangga kayak ke Tajikistan, kemudian lari ke Oman gitu ya. Tapi begitu kemarin saya ikutin dia lari ke Uni Emirat Arab, menurut saya ini sudah varian politik yang baru lagi, Mas Indra. Saya lebih membaca jangan-jangan ini taktiknya Ashraf Ghani untuk meninggalkan secara mendadak, ya berhenti secara mendadak proses yang terjadi di Afghanistan. Kenapa? Karena dengan dia lari ke Uni Emirat Arab, kita tahu, saya katakan tadi Taliban sekarang itu banyak diprakarsai dibantu oleh Qatar. Nah, sekarang di Arab Teluk sendiri, Qatar dan Uni Emirat Arab ini lagi rebut kuasa juga. Jadi kalau kita kembangkan ke sana, aktor-aktor kunci sekarang, dulu Qatar membantu Taliban sehingga sampai sekarang. Nah, dengan Ashraf Ghani sekarang masuk ke Uni Emirat Arab, sebenarnya sudah mulai ada pemain baru, namanya Uni Emirat Arab. Saya nggak tahu apakah itu hubungan langsung atau tidak, tapi setelah Uni Emirat Arab masuk, ya, Ashraf Ghani ada di situ. Lalu apa yang saya lihat, Wakil Presiden Ashraf Ghani mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Afghanistan dan menggalang kekuatan di Afghanistan untuk melawan Taliban. Saya nggak tahu apakah ini ada kesepakatan, tapi secara kronologis waktunya itu samaan ya, secara berurutan. Begitu Mas Indra. Oke, Mas Hasib. Nah, ini jadi banyak sebenarnya mau kita ulas, tapi boleh nggak kita dekatkan dengan dampaknya ke tanah air begitu? Saya janji tadi di bagian akhir tentang Indonesia, tentang Indonesia, karena janji saya. Sebelum ke Bu Kony ya, nanti kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu ya Mas Hasib. Saya ingin ke Bu Konynya begini, karena kalau tadi disinggung soal kesepakatan antara Amerika dan Taliban ini di masa Trump, tetapi Biden pun ikut kurang lebih menyetujui dan dia mencoba untuk merasionalisasikan kan untuk proses eksekusinya. Tapi apakah benar
hanya karena kalau kita baca kan waktu itu Trump memang tidak ingin memfokuskan kekuatan militernya itu untuk negara-negara lain. Jadi zaman Trump ya, dia ingin fokus dalam negeri Ya, dan dia agar make America great again. Konsepnya Ya, Trump kan make America konsepnya great make America great again, daripada ngurusin negara lain, kita fokus ngurusin negara sendiri kan begitu ya kurang lebih Betul, Trump waktu itu. betul. Tapi ketika Biden sekarang ini ikut setuju, apakah benar karena dia tidak berkonsep yang sama seperti Trump kan? Artinya juga posisi seperti Amerika sebelumnya yang juga akan ikut tanda kutip mungkin cawe-cawe ke urusan negara lain. Tapi apakah memang sepolos itu Bu Kony melihat Amerika hanya ingin melihat Taliban mau berubah, inklusif terhadap perempuan, memberikan hak yang sama, atau sebenarnya ini Amerika mau mulai memainkan strategi catur lain karena kepentingannya bukan lagi di situ, tetapi nanti mungkin di kawasan yang memaksa Taliban harus masuk dulu situ agar ada gejolak di geopolitiknya, Bu Kony. Jadi kalau saya boleh langsung jumping tuh jawaban sederhana, beberapa malam lalu tuh jam 11 malam begitu Kabul jatuh ya, saya ditelepon oleh tokoh penting di Komisi 1. Pertanyaan cuma 1 tengah malam karena udah jam sampai setengah 12 malam, saya nggak pernah ngangkat telepon jam setengah 12 malam. Tapi saya angkat karena saya pikir ada apa nih gitu kan Komisi 1. Nah, jawabannya cuma sederhana. Maaf, saya mau bertanya siapa itu tokoh Komisi 1 yang segitu Bang pentingnya Farhan, jam 12 udah ada Bang Farhan. Udah masuk. Ada Bang Farhan bersedia mengangkat teleponnya. Siapa itu? Saya penasaran itu. Pasti tokoh penting banget. Setelah Kang Farhan berarti dia paling penting juga. Saya aja nggak berani telepon malam-malam. Aduh, Kang Farhan gabung nih kita. Selamat pagi. Mohon maaf ya. Mohon maaf baru bergabung. Mohon maaf. Ya, silakan. Menarik nih Kang Farhan. Ya, siap. Saya menyimak dari tadi. Oh ya, oke. Saya lanjutkan ya. Nah, jadi waktu pertanyaannya, Bu Kony, kenapa ini terjadi? Ada apa? Saya jawab sederhana aja. Amerika udah punya mainan baru kawasan ini. Dah, simpel kan? Nah, kalau terkait ke Afghanistan sendiri, trias politika sebagai tulang punggung tuh bangsa tuh nggak bisa dijalankan dengan penuh. Ini menjadi pembelajaran buat Indonesia. Ketika sebuah negara dalam negerinya itu bermain double standard, pasti bubar. Jadi satu titik dia mau mendekatkan demokrasi lah, trias politik apa juga. Tapi kemudian konsep kekuasaan dia itu mau dirubah menjadi Islamic Emirate of Afghanistan. Dan ini bagaimana satu negara menjalankan bermain di dua perahu ingin menjadi dua konsep bersamaan. PR ya, ini menjadi catatan buat kita untuk melakukan hal yang sama. Sekarang balik ke Biden. Biden kan sebenarnya ataupun Trump itu kan udah didahului Obama. Obama 90 tahun berapa tuh udah bicara kok dia sebenarnya mau narik tapi kan nggak jadi ya kan. Nah, Trump karena kebijakan Make America Great Again, tapi kalau di Juli kemarin Biden itu menekankan agar seluruh stakeholder Afgan itu menghentikan segala bentuk kekerasan karena kemudian dia bilang dia akan jamin nih akan asistensi keamanan itu bulan Juli. Di Agustus ya kan, dia bilang bahwa aneh nih. Kayaknya udah tanda-tanda dia mau pergi ngomongnya begini. Oh sebentar ya, soal Amerika tuh di sini buat counter terrorism, bukan buat nation building. Itu statement Biden yang keras banget. Menurut saya itu statement yang very double standard. Kalau untuk counter terrorism, kenapa dia 20 tahun? Itu nation building yang dia buat tuh nation building. Terus tiba-tiba sekarang alasannya, loh, lu nggak bisa ngurus negara lu sendiri atau tadi kaburnya Ghani dianggap bahwa politisi lokal menyerah terhadap Taliban. Dan artinya ngapain juga gue belain lu aja nggak bela diri lu sendiri, kan itu bahasanya. Anda tidak membela diri Anda sendiri, terus ngapain saya bela Anda? Jadi excuse itu diciptakan, tapi menurut saya ini bahaya gitu. Karena satu, tadi tentara ex Afghanistan itu karena dari divisi ada divisi yang hampir sama, infanteri 25 Hawaii, itu pasti akan bergerak ke sini. Karena memang pasukan infanteri 25 itu memang diciptakan buat kawasan Asia Pasifik, sebenarnya hanya dibantukan di Afghanistan. Nah, yang kedua, ini akan ada vacuum politik yang bukan cuma terhadap Afghanistan, tapi terhadap kawasan itu. Kita di sini belum kenal atas nama water security. Ini ya, timbul akan ancaman perang baru di situ adalah masalah water security. Di sana air itu antara Iran, Pakistan, Afghanistan mungkin Bapak pengamat Timur Tengah akan lebih bisa menjelaskan. Tapi air itu bisa dipolitisi untuk kemudian menjadi sumber perang baru. Jadi kalau kita belum mengenal, kita baru food security kan, kalau mereka akan masuk ke water security. Nah, intinya adalah bagaimana sekarang kita betul-betul harus untuk Indonesia lagi ya, kita ini sudah kenal belum wajah yang sesungguhnya dari Afghanistan sendiri itu apa gitu kan. Kemudian kita mampu nggak melihat indikasi, saya banyak banget terima WA ya, Taliban sekarang wajahnya sudah baik, Taliban sekarang bukan Taliban dulu gitu kan. Padahal tadi kenapa disebutkan dianggap tadi tentara yang tidak patriotis segala.
Ya mereka memang susah, mereka bukan tentara, mereka tuh militan yang tiba-tiba sekarang judulnya menjadi militer. Itu yang saya bilang jadi aneh sekali. Tadinya dia tuh gerilyawan gitu kan, militan. Sekarang tiba-tiba disematkanlah dia menjadi militer resmi gitu ya. Jelas lah dia nggak punya disiplin atau kecintaan terhadap itu. Sekali lagi, sekali lagi saya udah terangkan lahirnya pun ini kan udah bermacam warna. Tapi yang menyedihkan dari Taliban itu adalah sebenarnya sejarahnya. Dia ini kan sejarah bahwa niatnya itu mempersatukan 3 suku utama ya. Kalau nggak salah kan ada Fatur, Radi, dan Hazara. Dia tuh cita-citanya menyatukan itu, tapi kemudian dengan perkembangan sekarang akhirnya perkembangan maksudnya Pakistan ikut campur saat Masud ya dan Ahmad Syah masuk ya. Kemudian mahasiswa Pakistan juga mempengaruhi mereka. Jadi awalnya pemersatu, sekarang akhirnya udah nggak lagi. Nah ini yang kemudian akan membuat masalah karena sekali lagi ya Indonesia mesti hati-hati masuk ke sana. Terutama gini. Kita mesti sepakat, Taliban itu hidupnya dari mana sih? Kan mesti ada nih, sebuah gerakan tuh harus ada finance-nya kan? Iya, betul. Kalau menurut saya dan saya pelajari saat mempelajari trafficnya drugs seluruh dunia, salah satu yang terbesar membangun kekuatan mereka itu adalah opium. Nah, seberapa besar ya kan kita committed misalnya menuntut juga mereka untuk mengurangi opium itu untuk membiayai militer mereka tanda kutip yang selama ini telah membiayai Taliban sendiri. Karena sekarang tadinya waktu dia masih gerilyawan dibiayai opium. Kalau dia jadi negara, apakah opium dibikin jadi industri kan? We never know gitu. No, ini serius karena dia harus survive kan, dia kan negara yang harus ini. Nah, ada juga anggapan misalnya bahwa Islam tidak kenal demokrasi, itu ada suara-suara demikian seolah-olah di sana yang tadi saya bilang ada benturan antara nilai lokal dengan nilai demokrasi. Mungkin mesti disampaikan bahwa kepada mereka bahwa Pakistan dan Iran juga sebenarnya basisnya Islam, tapi dia bisa menjalankan sistem demokrasi yang bagus gitu. Tapi sekali lagi saya rasa ini akan jadi panjang karena betul-betul bukan saja pengaruh dalam negeri yang memang sudah kompleks, tapi dikaitkan lagi tadi yang diceritakan dari awal. Ada masalah NATO di situ, ada masalah Cina masuk sekarang, ada Pakistan, ada Iran. Wah, itu benar-benar kepentingan yang berkelindan ya kemudian ya. Betul, saya cuma berharap bahwa Afghanistan ini bukan saja jadi failed state, ya kan? Jangan sampai dorongan Afghanistan ini menjadikan regional state, failed state. Regional failed region gitu loh. Jadi itu bahaya sekali gitu karena tadi saya bilang India kepengaruh, Pakistan kepengaruh, banyak sekali pengaruhnya. Belum lagi kalau ngomong air. Iya. Padahal Ashraf Ghani itu terkenal dengan kalau nggak salah karyanya atau bukunya begitu ya, mencegah sebuah negara gagal ya. Ini malah kabur ya. Yang ini gimana nggak akan gagal karena sekarang gini ya. Infrastruktur ya kan bagaimanapun terus negara normal dengan infrastruktur yang betul itu kan bisa dianggap berat misalnya itu kan. Kemudian pengaruh tadi Iran, pengaruh Pakistan ya kan. Ada konflik-konflik potensial yang di-drive dari luar tadi gitu kan. Karena sekali lagi misalnya Asia, Iran, terus kemudian Pakistan dataran rendah ini kan sekali lagi zonanya ini airnya itu bergantung pada pastun, ya kan, untuk pertanian maupun untuk listrik. Anda bayangkan kalau itu terus menjadi hotspot baru, wah pasti berat sih untuk negara baru gitu. Kemudian masalahnya demikian kompleks. Oke, Bang Farhan, ini langsung bareng Farhan aja deh. Ini kita mulainya juga dari mana ini Bang Farhan? Karena banyak sekali dari sisi Amerikanya tadi kelihatan bahwa punya mainan baru, meninggalkan Ashraf Ghani ya, yang disebut juga orangnya, tapi Ashraf Ghaninya sendiri kabur. Kemudian seperti itu. Dari sisi Indonesianya seperti apa ya, Bang Farhan? Kalau Bu Kony tadi menyebut Indonesia harus hati-hati, wait and see aja, jangan sembarang keluar statement dan sebagainya. Mungkin dimulai dari situ dulu, Bang Farhan. Kepentingan Indonesia itu ada beberapa hal. Yang paling pertama adalah kita pernah sama-sama jadi negara miskin dan kita pernah menjadi sama-sama penerima bantuan internasional lewat sebuah program yang bernama Colombo Plan. Nah, ini adalah sebuah bagian dari sejarah jauh setelah Perang Dunia Kedua. Kalau setelah Perang Dunia Kedua kan sejarah kita adalah waktu itu Afghanistan mempunyai jasa sejarah dua hal. Negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, salah satu yang pertama, dan juga pendukung utama dari Konferensi Asia Afrika. Bahkan nama Bung Karno di sana diabadikan di salah satu masjid besar di kota Kabul. Nah, ketika akhirnya saya berkunjung langsung ke kota Kabul, bekerja, berinteraksi dengan pemerintahan sipil Afghanistan pada tahun 2012 atas nama program Colombo Plan yang disupport oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Tiga lembaga ini
memilih lembaga-lembaga pemerintahan yang bisa dikembangkan untuk membantu mereka menjalankan pemerintahan sipil. Jadi betul sekali apa kata Teh Koni tadi, kalau sekarang Joe Biden itu mengatakan this is eradikasi terorisme, ya itu mah double standar, karena apa yang sudah pernah saya lakukan bersama dengan Colombo Plan, Secretary of State, Kemenlu RI, dan Kemendagri Afghanistan waktu itu adalah nation building. Kita memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan program-program untuk menambah kapasitas untuk para ASN di sana gitu. Nah, jadi artinya kita tidak boleh ikut lepas dari tanggung jawab tersebut. Kenapa? Sebagai warga dunia, kita pernah mengalami kemiskinan seperti itu. Kita 76 tahun yang lalu pernah mengalami di mana pemerintah sipil yang sangat rapuh di Indonesia itu harus mengelola milisi-milisi yang pengen jadi tentara sendiri. Harus bisa membangun sebuah konsep ketentaraan dengan organisasi dan struktur yang bagus gitu. Pernah mengalami percobaan pembunuhan terhadap presiden, pemberontakan, masuknya intervensi asing. Saya nonton film lagi Westerling yang saya ingat justru kejadian angkatan perang Ratu Adil Westerling ketika datang ke Bandung dan melakukan pembunuhan luar biasa sebagai salah satu bentuk usaha kudeta terhadap pemerintah yang ada. Nah, pelajaran sejarah ini harus bisa kita tularkan kepada Afghanistan, gitu ya. Nah, faktanya adalah bahwa di Afghanistan terdapat berbagai macam fraktur kesukuan yang luar biasa besar. Bayangkan, setiap kali saya rapat dengan pemerintah itu, saya mesti menggunakan 3 bahasa. Bahasa Inggris yang diterjemahkan ke bahasa Pashtun dan bahasa Dari dibacanya. Rapat yang harusnya bisa selesai 15 menit, bisa 1,5 jam, hanya karena repot menerjemahkan. Gitu. Kemudian pernah suatu hari, saya lagi jalan, kemalaman, karena kan di sana tahun 2012 itu tetap berlaku curfew. Kemalaman nih, harusnya saya masuk hotel jam 16, 6.30 masih di jalan, di stop dong sama polisi. Saya nggak bisa bedain polisi sama tentara karena sama-sama bawa senjata berat gitu ya. Ditanya, paspor gitu. Begitu saya kasih paspor, dia bacanya kebalik. Terus petugas Colombo Plan di samping saya bilang begini, please calm down, jangan panik. Kenapa? Dilihat dari cara dia buka paspor, kelihatan ini polisi atau tentara yang buta huruf. Bayangin loh. Ya, jadi saya deg-degan dong. Wah, mampus dia salah-salah baca, mati juga nih. Terus dia tanya gini, what country? Gitu. Untung masih bisa bahasa Inggris dia. Saya bilang Indonesia. Oh, friend. Friend, oke, gitu. Kita lewat masuk itu menegangkan sekali gitu. Bahkan ketika kemudian di salah satu malam gitu, kita harus masuk ke dalam bunker karena ada serangan dari si Taliban ke kota Kabul, kita termasuk dijaga bener lah, Menteri Luar Negeri juga menjaga, KBRI juga menjaga, dan KBRI itu adalah kedutaan asing paling aman di kota Kabul karena nggak pernah diserang sama sekali. Saking amannya yang jaga cuma 1 orang polisi setiap hari, di mana begitu malam dia pun pulang. Jadi kalau malam KBRI itu nggak ada petugas keamanan yang jaga. Saking amannya Indonesia. Ini cuma terjadi di Kabul, jangan-jangan ya KBRI yang nggak ada petugasnya sama sekali kalau malam. Di Washington juga nggak ada petugas keamanan, gitu ya, bos. Tapi ada polisi Washington yang setiap kali keliling, bos. Gitu. Kalau di Afghanistan nggak ada. Kalau malam itu dulu, begitu masuk jam 6 sore, azan maghrib, yang patroli itu pasukan NATO. Gitu. Itu dia mah ngeliat pergerakan dikit tembak mati, Pak. Ya. Nah, jadi hal ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk membuka komunikasi tersebut. Salah satu tokoh Indonesia yang juga sering membantu pemerintah Afghanistan waktu itu beberapa kali itu adalah Kang Eri Harjapamekas yang memberikan semacam konsultasi tentang konsep-konsep pemberantasan korupsi gitu. Jadi artinya kita dengan Afghanistan punya hubungan yang sangat baik. Walaupun sekarang diplomat atau pegawai Kementerian Luar Negeri Indonesia yang berstatus diplomat di Afghanistan cuma 1 orang.
selebihnya local staff yang akan segera dievakuasi. Saya boleh masuk kan? Nah, boleh. Boleh, sebentar Kang. Iya, Kan bicara 2012 saya ingat ke waktu akan ke sana kan kita teleponan ya. Ingat nggak lagi masalah gawat itu. Cuman gini, Afghanistan yang itu beda sama Taliban yang ini gitu loh. Bahwa kita ada ikatan dengan Afghanistan, bla bla bla, dengan sejarah kita segala. Oh, dan saya sangat apresiasi, syukur kenal Indonesia. Kalau nggak kita nggak ketemu Kang Farhan hari ini, gue bisa nangis darah lah kehilangan teman hebat ini kan. Nah, tapi saya Teh Koni ikut ngikutin saya waktu evakuasi ya. Ingat itu. 2012. Nah, tapi sekali lagi ini tuh Taliban, ya kan? Beda sama yang si Afghanistan itu. Dia ini jelas-jelas orangnya menurut saya ya, dari catatan sejarah 95.000 tahun 95 sebelum Masehi, kita urut gitu kan semua baca sejarah kilatnya. Memang nggak bisa dipercaya kalau Taliban ini, dan dia sekali lagi Taliban ini muncul 95, jadi dia kaum baru gitu. Yang muncul dari keagamaan madrasah, alirannya dari Saudi, dan sekali lagi aliran agama itu Wahabi Salafi. Sekarang itu menjawab juga pertanyaan kenapa Dadi larinya ke sana. Karena setelah Amerika yang dia lean on ke Amerika Serikat kabur, ya kan? Ya dia pasti mikirnya ya udah kedua kemana, Arab Saudi gitu. Nah, tadi saya percaya yang nyatakan Kang Farman itu betul. Tetapi kalau kita membantu tuh hati-hati betul bahwa jangan sampai kita kena serbuan orang atau refugee dari sana kemudian kita nggak bisa handle. Karena nanti kemudian mungkin juga masalah handphone, saya lupa tadi ngomong masalah handphone. Kalaupun mereka ditaruh di pulau itu gitu kan, handphone mereka mesti dibatasi hanya bisa seputaran pulau itu. Kenapa? Karena ideologi Islamisme itu, ya kan, itu nggak perlu apalagi lah kalau di sini cukup FB, WA, IG, YouTube, ya kan, jaringan, ya kan. Nah, itu kalau dengan sistem terstruktur, sistematif, masif, dia bisa mempengaruhi pemikiran orang kita untuk seolah-olah membela Afghanistan. Saya kan baca nih beberapa WA yang sekarang tuh Afghanistan tuh sudah berbeda. Ya, itu bahaya. Itu bahaya sekali. Ada yang nulis gini, Afghanistan Taliban sekarang Taliban yang unyu-unyu, mending gemes gua, ya kan? Jadi itu makanya gini. Jadi tantangan yang kita hadapi sekarang di Indonesia adalah dalam konteks perdamaian dunia kita bisa berperan menjadi mediator, tetapi untuk kepentingan national interest kita di Indonesia ada ancaman terhadap ketahanan nasional. Salah satu yang paling saya khawatirkan terjadi dalam waktu dekat adalah bangkitnya sel-sel tidur radikalisme yang terinspirasi oleh keberhasilan Taliban. Apa yang terjadi? Ini saya masih ingat banget. Kang Farhan, berarti 17 Agustus kemarin si FPI udah lahir dalam bentuk baru dan diizinkan. Kan buat saya aneh. Iya, apalagi saya sebagai orang Bandung masih segar dalam ingatan saya ketika Polsek Cicendo diserbu, dibunuh para penjaganya, diambil senjatanya, kemudian senjata yang sama dan orang yang melakukan yang sama itu melakukan pembajakan pesawat Woyla. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan hal ini? Terinspirasi oleh revolusi Islam di Iran. Padahal orang Iran masih, ini para pelakunya orang Sunni yang ada hubungannya dengan DITII. Itu nyambung atuh, gitu kan ya. Nah, yang menginspirasi begitu ini padahal nggak nyambung ya. Saya kira ini juga mesti jadi pertimbangan penting sebelum kita menyetujui berhubungan baik dengan Taliban. Taliban sudah moderat dan Taliban unyu-unyu. Teh Koni, kalau saya jadi orang Taliban, saya tersinggung. Gila, saya udah sangar bawa senjata dibilang unyu-unyu. Boleh saya masuk ya? Ya, mangga. Ya, menurut saya perbincangan terakhir dari Mas Farhan dan Mbak Koni, ini saya ingin masuk dengan mungkin dengan perspektif mungkin yang agak berbeda, terutama dari Mbak Koni. Gak apa-apa, kalau beda kalau saya melihat justru dengan Mas Farhan mestinya di dalam isu-isu internasional, karena saya juga ngikutin Mbak Koni di beberapa kesempatan ya. Indonesia itu perhatiannya kepada isu-isu internasional bukan hanya Afghanistan, bukan hanya mungkin Palestina. Itu kalau kita menggunakan pembukaan Undang-Undang Dasar, itu kita harus menjadikannya sebagai tahapan yang sama pentingnya dengan melindungi tumpah darah. Saya ingin mengatakan kita harus peduli dengan warga lain, negara lain seperti Afghanistan atau mungkin Pakistan atau manapun atau mungkin wilayah lain, itu dalam konteks visi Indonesia Merdeka. Saya ingin mengatakan politik luar negeri kita mestinya punya karena nanti ujungnya kalau kata Bung Karno itu adalah nasionalisme humanity itu. Dan itu menurut saya kebesaran bangsa kita yang digagas oleh para pendiri. Kita ini punya mimpi nasionalis bukan yang songong gitu ya.
kita ini negara penguasa lalu tunduk, kagak gitu. Kita ini punya mimpi tetap akan menghormati bangsa lain sehormat pada diri kita dan bangsa-bangsa yang lain gitu. Nah, oleh karena itu saya masuk ke disampaikan Mas Farhan, mestinya memang kalau saya melihat mestinya kita masuk ke dalam isu-isu seperti ini dengan dua tahapan. Memang tadi dikatakan oleh Mas Indra di awal. Yang pertama perspektif yang agak optimistik ya. Yang agak optimis. Apa itu? Itu disampaikan oleh Mas Indra. Jadi bagaimana kita kalau bahasa karena kalau bahasa Mbak Koni juga ini katanya tentang Islam dan demokrasi lah, tentang gerakan-gerakan Islam dan lain sebagainya yang kita juga banyak punya pengalaman di situ. Okay. Saya justru di bagian itu Mas Indra ingin mendorong pemerintah kita semua untuk tampil sebagai inspirasi kepada Afghanistan. Sikap seperti apa Mas Hasib? Mungkin ke poinnya langsung. Sikap ini kalau kita lihat hadir di sini. Tanpa sadar ya, bagian daripada upaya yang dilakukan pertemuan dengan Taliban itu sebenarnya unsur dari pemerintah Indonesia. Minimal Pak JK tuh. Pak JK sudah menyampaikan dalam beberapa statement, beliau di antara orang yang diundang dan ditemui oleh Taliban sekarang yang di bawah pimpinan Mullah Baradar itu. Nah, dan menurut saya itu bagus kalau kita bisa menjadi inspirasi bagi Afghanistan ke depan, apakah akan Taliban sendiri atau dengan kekuatan lain, bagaimana mengelola perpolitikan ini. Saya selalu mengatakan Mas Indra, dengan segala kekurangan praktek demokrasi di Indonesia, tapi kalau konteksnya adalah negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, saya dengan bangga mengatakan Indonesia adalah praktek terbaik. Praktek terbaik dan paling mungkin saya sebut menjadi kiblat demokratisasi. Kenapa? Kita mau segera masuk atau wait and see dulu melihat janji Taliban ini? Kan tadi itu otomatis itu sikap diplomatik kita, ya. Tapi saya bilang kita harus melampaui sikap diplomatik, kita harus menjadi inspirasi. Dan itu sudah dilakukan. Mas Farhan datang ke sana, terus Pak JK juga memberikan inspirasi di situ. Sebenarnya kan muaranya bagaimana pengalaman Indonesia yang berbeda-beda kelompok tadi. Ini kan bedanya apa kalau di Indonesia? Di Indonesia ini dari Sunni sampai Syiah ada. Ya. Dari agama bumi sampai agama langit ada. Di Pakistan nggak ada itu. Di Turki nggak ada itu. Jadi poin saya agak ambisius Mas Indra. Kalau berkaitan dengan itu, mestinya kita dorong punya produk menjadi kiblat demokrasi bagi negara-negara berpenduduk mayoritas Islam. Kenapa? Karena praktek kita sampai hari ini jauh lebih baik bandingkan kita dengan Iran. Demokrasinya. Ayo kita bandingkan demokrasi kita dengan Turki. Saya bisa mempertahankan bahwa pengalaman demokrasi di Indonesia menurut saya dari perspektif itu oke, Pak Mas Hasib. Kalau dari perspektif yang tadi misalnya kita juga tanyakan dari Bu Koni juga sempat mengkhawatirkan ya, misalnya ini bisa jangan sampai kemudian membangkitkan, memberikan inspirasi kemenangan Taliban di Afghanistan sekarang ini justru kemudian menjadi inspirasi yang kadang-kadang juga nggak nyambung, misalnya di tanah air sel-sel tidur tadi yang justru membawa ketidakamanan bagi negara ini, terutama misalnya kalau kaitannya dengan masuknya refugee nanti yang bisa masuk ke tanah air ini, karena tidak bisa dibedakan mana yang Afghanistan tanpa Taliban atau Taliban yang berafghanistan gitu ya. Itu bagaimana itu Mas Hasib? Oke, dua mungkin poin saya sampai di situ nanti terakhir. Yang pertama adalah sekali lagi memang kelemahan bangsa kita Mas Indra. Ini memang kita ini menjadi potensial pasar bebas bagi berbagai macam kepentingan global. Saya tidak mengakui itu. Tidak mengingkari itu. Apapun di kita ini laku ya. Dan mohon maaf bangsa kita ini memang gampang sekali untuk ikut-ikutan gitu. Saya ingin mengatakan bahwa itu menjadi tantangan bagi kita. Tapi sekali lagi kalau kita memahami potensinya, selalu ada potensi yang barangkali bisa dilakukan. Misalkan, ya ini memberikan penjelasan yang cukup termasuk melalui kegiatan kita ini tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana, bahwa kalau kata Mas Farhan tadi, jangan gampang menganggap ini adalah bagian dari aku, itu bagian daripada musuh. Kita harus mulai memahami Afghanistan ini Taliban itu apa. Kemudian Pakistan itu apa, bedanya dengan kita itu apa. Jangan kemudian dianggap, yang penting musuhnya Amerika, maka berarti dia adalah musuh saya. Ya. Saya sepakat di situ memang harus ada penjelasan ke masyarakat kita tentang, kalau bahasa saya, tentang hal-hal yang terjadi yang sebenarnya di Timur Tengah ini, agar tidak mudah
masyarakat kita ikut dan merasa menjadi bagian dari kelompok-kelompok tersebut. Bang Farhan, ini kaitannya dengan Indonesia sebenarnya. Kenapa kita adakan juga diskusi ini, kan tidak hanya kita bicara soal Afghanistan, tapi saya tertarik juga ketika Bu Kony tadi menyampaikan bahwa apa yang terjadi di sebuah wilayah kawasan itu pasti dampaknya akan juga di dunia begitu ya. Salah satunya mungkin kita lihat bagaimana kondisinya atau dampaknya di Indonesia. Paling tidak saya mencatat tadi yang kemungkinan langsung ya secara direct itu mungkin soal refugee. Selain soal refugee juga soal disinggung Bu Kony tadi mainan baru Amerika. Nah, kalau mainan baru Amerika dengan infanteri 25 tadi yang dibentuk khusus untuk Asia Pasifik ya, dan sementara ditugaskan di Afghanistan, sekarang sudah dicabut lagi, artinya kembali. Nah, ini dampaknya ke Indonesia seperti apa ya Kang Farhan ya? Maksudnya konteksnya tadi disinggung Bu Kony adalah soal Laut Cina Selatan tuh. Ya, pasti itu sih. Amerika memang sekarang ini berada dalam posisi yang sangat rentan di Pasifik karena pengaruh Amerika di Pasifik termasuk regional perairan di sekitarnya itu sedang nggak favorable gitu loh di mata negara-negara yang ada di region ini gitu loh. Bahwa sekarang Amerika sudah melakukan penguatan terhadap Taiwan sampai menimbulkan reaksi dari Cina sehingga Cina akan mengeluarkan undang-undang anti pemisahan ya Teh Kony kalau saya nggak salah namanya. Betul, sehingga memungkinkan Cina untuk mencaplok Taiwan gitu gara-gara Amerika berkomitmen memberikan senjata baru untuk Taiwan. Itu kan baru sekarang. Sebelumnya belum pernah sama sekali gitu. Bagaimana Laut Cina Selatan tuh kemarin kehadiran Amerika ya minimal sekali. Baru sekarang Amerika mau mengadakan latihan militer besar-besaran di Indonesia. Walaupun tidak secara langsung sebagai sebuah pernyataan politik gitu ya, politik militer gitu bahwa kami hadir, tetapi pada saat bersamaan juga mereka sudah mulai ya bukan Amerika langsung sih, Perancis sempat melakukan latihan angkatan laut dan lain-lain. Jadi artinya Amerika mau tidak mau harus melakukan dalam tanda kutip nih realokasi resources-nya yang tadinya habis-habisan di Afghanistan dikembalikan ke sini gitu. Apakah karena Amerika kecewa terhadap Afghanistan yang selama 20 tahun tidak bisa membangun masyarakat madani? Itu sih boleh dijadikan sebagai sebuah alasan yang sah-sah saja. Fine, boleh-boleh aja. Atau apakah memang Amerika ternyata sudah memperkuat Pakistan sedemikian rupa sehingga dijaminlah Pakistan mah akan bantu gitu. Atau juga mungkin Amerika sudah memperkuat negara-negara Asia Tengah yang mantan Uni Soviet yang ada di sekeliling Afghanistan. Uzbekistan misalnya gitu. Saya baru pulang dari Uzbekistan beberapa bulan yang lalu, saya melihat sendiri bagaimana perkembangan pertumbuhan Uzbekistan yang luar biasa, yang juga menarik banyak investor dari Amerika. Termasuk salah satunya General Electric yang akan membangun power plant yang besar sekali di sana. Gitu. Kemudian bagaimana dengan Turkmenistan, Tajikistan, dan lain-lain. Padahal dari tahun 2010, Cina sudah memasukkan Afghanistan Utara sebagai bagian dari Belt Initiative itu loh. Dia bikin jalur kereta api dari perbatasan Cina di utara sini, turun ke bawah sampai dia nembus ke daerah Azerbaijan kalau nggak salah. Nembus tuh. Itu Cina udah bikin. Beserta dengan jaringan infrastruktur di seputarnya. Salah satu infrastruktur utara ya. Iya, salah satu dan di selatan juga ada. Di selatan itu serta di kota Kabul ada infrastruktur dari Cina yang sangat luar biasa dan ini disinggung sama Teh Kony tadi, yaitu pembangunan bendungan air yang akan menampung gletser yang cair dari gunung es di seputaran daerah sana. Nah, ini menjadi penting karena apa? Pakistan yang berbatasan di utara dengan selatannya Afghanistan itu kekurangan air, tapi mereka mau mengembangkan pertanian. Jadi lumayan kompleks ya. Gitu. Nah, apakah Amerika akan melepaskan itu dan menggunakan Pakistan sebagai proksinya? Bisa-bisa aja. Karena dia punya masalah nih sekarang.
di Laut Cina Selatan gitu. Belum lagi Amerika juga harus memperbaiki hubungan dengan Eropa. Apa yang terjadi selama Donald Trump itu hubungannya dengan Eropa kan jadi tercabik-cabik ya. gitu. Nggak sekuat biasanya. Nah, hal inilah yang saya kira memang membuat Amerika akhirnya cenderung untuk kita lepas aja dulu deh gitu. Apalagi melihat karakter Joe Biden, kan kalau kita mah pengamat boleh-boleh aja ya. Dilihat dari karakter Joe Biden, kita ngarang-ngarang deh. Satu, sejak dia menjadi anggota Senat tahun 73, dia termasuk orang yang sangat ingin menarik pasukan Amerika di Vietnam. Dua, sebagai seorang wakil presiden, dia berdiri bersama Barack Obama menarik pasukan dari Irak. Maka sekarang, buat dia, adalah sebuah keputusan yang benar. Ini hanya Afghanistan, buminya yang hari ini bisa lawan, besok juga jadi kawan dengan kelompok-kelompok militan yang datang dari mana-mana. Dan itu kalau menggunakan perspektif yang disampaikan Bu Kony, itu akan menjadi ancaman bagi kita semua. Dia bisa mengirim ekstremisme, dia bisa mengirim radikalisme kemanapun dan akan terdampak di negara-negara lain. Nah, oleh karena itu menurut saya penting ke depan ini bagaimana pemerintahan terbentuk itu adalah pemerintahan yang juga dipercaya oleh rakyat Afghanistan sendiri. Negara luar penting percaya kepada Taliban misalkan, tapi kalau rakyat Afghanistan tidak percaya, jangan dipaksakan Taliban kembali lagi menjadi penguasa. Karena sekali lagi, kalau itu dilakukan, kita hanya bicara tentang pemerintahan yang disukai oleh negara-negara luar, tapi bukan oleh rakyat Afghanistan. Itu satu perspektif saya tentang demokrasi di Afghanistan. Dan yang kedua, Mas Indra, yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Indonesia. Karena sekali lagi Indonesia ini kelemahannya seluruh produk bisa masuk ke kita, maka memang penting bagi kita untuk memberikan edukasi yang memadai. Nah, yang pertama di level pengambil kebijakan, katakanlah Kemenlu, kalau saya mengatakan terutama kaitannya dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, mengekspor pengalaman demokrasi Indonesia itu harus menjadi target kita. Bu Kony tadi bilang ini rencana narik dari zaman Obama, baru direalisasikan sekarang. Mestinya kita ini udah walaupun terlambat, kita punya keinginan itu, karena itu yang paling berharga. Kalau kita bicara konflik sekarang, Afghanistan butuh itu. Kalau kita bicara negara lain, Yaman butuh itu. Kita bicara negara lain, Syria butuh itu. Libya butuh itu. Kenapa Indonesia ini tidak percaya diri? Ini bahasa saya, dengan pengalaman demokrasinya yang bermacam-macam. Hari ini Ibu Kony keras sekali, beda dengan mungkin dengan pejabat negara, Bu Kony tetap bisa tersenyum. Itu tidak pernah terjadi di negara mungkin berpenduduk mayoritas lain di dunia ini. Jadi sekali lagi penting pengalaman demokrasi ini diekspor menurut saya ke negara-negara yang mungkin punya kemiripan secara latar belakang keagamaan dan kesukuan. Nah, dalam konteks itu yang berikutnya bisa dilakukan oleh masyarakat menurut saya memang Mas Indra, ini termasuk yang menjadi motif saya kenapa saya sebenarnya concern saya bukan soal politik Timur Tengah, jujur saja. Saya lebih kepada hukum Islam. Tapi karena masyarakat ini kalau nggak dijelaskan tentang yang terjadi di sana bahwa ini adalah politik ini nggak ada kaitannya dengan agama, seluruhnya akan diagamakan. Nah, oleh karena itu selalu penting, ini Taliban bukan soal agama semata-mata. Ini ada soal perebutan kuasa. Ini juga soal dendam. Ini soal penguasaan ekonomi. Jadi masyarakat harus diberikan penjelasan ini persoalan-persoalan yang sebenarnya kita juga menghadapi sehari-hari. Nah, oleh karena itu jangan mudah untuk kemudian merasa menjadi bagian dari kelompok tertentu lalu membenci kelompok tertentu. Ini hal yang sangat penting. Dan yang terakhir, Mas Indra, karena di sini juga banyak orang-orang yang dulu mungkin pernah ke Taliban, atau lebih pasnya ke Afghanistan. Karena Afghanistan dilatih Taliban. Ini petanya banyak sekali kelompok di situ. Jangan Taliban dianggap Afgan, jangan Afgan dianggap Taliban. Ini beda barang gitu. Cuman banyak kelompok-kelompok yang pernah ke sana, para mujahid dan lain sebagainya. Menurut saya mereka juga banyak yang sudah berubah. Yang sudah berubah menurut saya jangan sampai mereka tertarik untuk berubah mengalami re-radikalisasi kembali. Jadi mereka harus masih teryakinkan bahwa pada akhirnya, kata Bu Kony, Indonesia ini luar biasa karena kita nggak perlu airnya itu jadi krisis. Di negara lain, atau kata Mas Farhan, alamnya nggak begitu ekstrim. Kita bisa keluar kapan saja. Kalau kayak di Afghanistan butuh waktu untuk keluar. Minus 20 derajat ya. Itu karena iklimnya. Begitu Mas Indra. Oke Mas Hasib, sekarang mungkin Kang Farhan dari Komisi 1 DPR RI juga melihatnya seperti apa yang perlu diwaspadai atau perlu dilakukan oleh Indonesia melihat
kondisi di Afghanistan ini supaya juga tidak ada dampak yang negatif, dan peran apa yang bisa kita lakukan, Bang Farhan? Karena tadi sempat disebutkan mengenai konsep Astagatra dari Lemhanas, saya ingin ingatkan lagi. Sebetulnya kita sangat akrab dengan istilah ini. Kenal dong istilah Idpolexos Budahankam ya, ideologi, politik, sosial, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, itu udah 5 tuh. Id, Pol, Ek, Sosbud, Hankam, 5, itu Pancagatra. Yang 3 lagi adalah geografis, demografis, dan natural resources. Ini merupakan hal yang kita miliki yang bisa menjadi perspektif kita ke depan. Nah, selama ini kita ada kekhawatiran yang sangat besar ketika kita mesti membangun, dalam tanda kutip, tembok yang tinggi agar tidak ada impor ideologi yang berbahaya terhadap karakter bangsa. Saya tadi menyebutkan bahwa kebangkitan dari Taliban di Afghanistan bisa membangkitkan kembali ideologi-ideologi yang diimpor tersebut gitu. Nah, saya justru ingin mendorong sebuah wacana agar kita yang sekarang aktif mengekspor ideologi tersebut. Apa yang disampaikan sama Mas Hasib tadi menarik. Gimana kalau pemerintah Indonesia, dalam hal ini yang jadi leading sektornya tentu adalah Kementerian Luar Negeri, datang ke Afghanistan, kemudian menawarkan pengalaman berdemokrasi ini, gitu. Kita ekspor paham-paham tersebut, gitu. Bahwa sekarang ada Pak Yusuf Kala yang seakan-akan mengajak kita memasang muka ramah terhadap Afghanistan. Pada saat bersamaan kita Dan juga Taliban unyu-unyu, bukan Taliban unyu-unyu gitu. Tapi pada saat bersamaan kita juga membangun pertahanan yang tidak hanya bersifat defensif, karena saya ingin seperti Persib Bandung. The best defense is the offense, gitu. Jadi saatnya kita sekarang bicara dengan Majelis Ulama, Nahdlatul Ulama, Persis, Muhammadiyah untuk mengekspor paham Islam kita, paham moderat kita ke sana. Gimana caranya? Nggak gampang tentunya. Tentu harus melalui berbagai macam cara yang sifatnya itu melalui hal yang lebih persuasif lah gitu. Ya, itu harus kita bangun. Nah, pada saat bersamaan kita juga tentu saja ujungnya nanti kalau boleh dikuantifikasi ya, menggunakan analogi perdagangan internasional, ekspor ideologi kita harus surplus terhadap impor ideologi mereka. Bocornya ideologi radikal mereka itu kita mungkin nggak bisa tahan. Karena ya nggak, Mas Hasib, kita kan negara terbuka. Internet kita tidak dikendalikan oleh negara, bebas. Nah, jadi bocor-bocor tuh pasti ada. Pasti akan ada. Tapi ekspor kita harus lebih gede. Gitu. Boleh nggak aku tambahin? Majulah. Mas Hasib ini bentar. Bentar. Mas Hasib ini harus menjadi Mas Hasib ini harus menjadi salah satu juru bicara. Kalau perlu kita kirim. Eksportirnya berarti ya. Itu saya eksportir ideologi. Iya, saya ngerasain sendiri. It's my first hand experience gitu. Berinteraksi dengan mereka, bahkan ini mah pengalaman ya sebelum Teh Koni. Ini lucu sekali. Saya lagi jalan-jalan, tahu ada orang gede gitu ya, bergaya seperti Taliban, bawa senjata nyamperin saya, terus gini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mampus gue diculik nih gitu kan ya, atau gini, saya juga dari Purwokerto, ternyata ini orang Indonesia, terus saya bilang, saya bisik-bisik, saya kan takut tuh, Anda Taliban, enggak, saya Mujahidin, tapi saya sudah lama ada di Afghanistan, dari tahun 94, itu saya datang 2012. Bayangin Mas, 12 tahun dia di sana. Iya. Sudah beranak pinak itu. Dari kecil ya. Sudah mantu. Dari remaja ya. Serem itu, Bos. Iya. Nah, jadi pasti banyak yang lain juga seperti itu. Nah, kita jangan ekspor yang begitu. Eksporlah macam-macam Mas Hasibullah ini. Iya. Kan keren. Oke, Teh Koni, singkat aja Teh Koni sebelum kita tutup ya Teh Koni. Saya tertarik sama idenya Kang Farhan tuh keren banget, jangan kita mengekspor ideologi kita. Tapi yang diutus benar,
harus semacam Pak Hasib. Ya. Jadi kalau saya jangan dorong kelompok-kelompok agama gitu, apalagi Islam tadi. Oh, Karena ya. kalau di Afghanistan kita bedain bingung antara Taliban dan Afgan yang Taliban. Di sini aku bingung Islam yang normal sama Islam nggak normal. Jangan marah Kang Farhan. Beneran. Jadi mendingan jangan yang berwajah-wajah begitu. Wajah-wajah Pak Hasib gitu kan, netral, kemudian wawasannya luas. Itu yang harus mengirimkan, mengekspor bagaimana apa yang tadi dicita-citakan oleh Pak Farhan. Setuju pisan Kang Farhan, hebat idenya. Terima kasih Koni. Pembaturan saya berantem soal kami resep 1760 triliun tengenah. Jadi ini atau saat. Yap. Jadi Bu Koni, soal ini nanti kita kasih judulnya soal Garuda Shield juga atau gimana, Bu? Boleh, Kang Farhan mesti ada. Jadi nanti judulnya bukan transnasional Kang Farhan, tapi Nusantara. Itu singkat. Setuju, Mas Hasim. Oke. Ketemu Kang. Terima kasih ya Bu Koni, Mas Hasib, Kang Farhan atas waktunya kita ngobrol soal apa kondisi yang terjadi di Afghanistan dengan masuknya kembali Taliban. Semoga ini menjadi pembelajaran karena apapun kita tetap berbicara bagaimana peran Indonesia dan agar dampaknya tidak negatif ya ke Indonesia, tentu saja seperti itu. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih telah bergabung bersama Crosscheck Medcom.id untuk akhir pekan kali ini ya. Assalamualaikum, salam sehat. Ya, itu tadi diskusi kita dalam Crosscheck Medcom.id di akhir pekan kali ini. Terima kasih untuk Anda yang terus menyaksikan Crosscheck setiap akhir pekan di hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Maulana, salam sehat, sampai jumpa.